Originally, Pauman batik was named Indramayu's batik, or also known as Darmayon batik. This batik has existed since the Dutch colonial era. The motifs are heavily influenced by various elements of the sea, because the location of the village is in the coastal area of the north coast of Java. Indramayu's typical Pauman batik also received the original Indonesian Record Award in 2019, and not only that, in 2020, Pauman batik also get Muri batik record with a length of 100 meter, which was a gift for the 492 anniversary of Indramayu. The location for the sale and production of Pauman batik is location on Siliwangi Street, Indramayu District. This is the process of making Indramayu Pauman batik. Pauman ini gimana, Mbak? Asal usul batik Pauman? Iya, kita Boleh. untuk sejarahnya sendiri berawal dari peduli lingkungan ya. Jadi pemilik dari batik Pauman Art ini aslinya seorang Plumbon. Beliau pendatang ke desa Pauman ini, cuman kan sama di Indramayu ya. Jadi melihat masyarakat sekitar sambil ngomong anak gitu, melihat warga sekitar desa Pauman tuh bisa ngebatik, ada yang ngebatik gitu. Tapi mungkin zaman dulu belum ada yang ngejual, jadi hanya memproduksi tapi buat disimpan aja. Itu tuh kurang lebih awal 1980 tahun segitu ya. Habis melihat tetangga bisa ngebatik, nah Ibu Sudiono ya namanya, pemilik dari batik Pauman Art ini membuka wawasan gitu gimana mengembangkan batik yang ada di desa Pauman ini. Jadi suaminya juga seorang mantri. Kebetulan dulu kan masih zaman barter gitu ya. Kalau nggak bisa berbayar tunai pakai barang gitu. Nah beliau kan jadi tertarik nih, semakin banyak yang ngejual batiknya gitu, maksudnya yang nuker dengan batik tuh. Nah beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Jadi setiap kali ada pertemuan, beliau menawarkan batik-batiknya. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Nah setelah dipromosikan ke teman-temannya kan ada yang pesen gitu, ada yang mau request mau motif ini dengan warna ini. Gitu. Jadi produksi kain di desa Pauman kan berlanjut nih, ada yang pesen gitu. Jadi bukan hanya buat disimpan aja, tapi bisa buat penjualan juga. Nah setelah kejadian itu berjalan terus berkembang sampai tahun 2000, barulah itu mulai pesat didukung oleh pihak pemerintah. Jadi udah ada nih kayak PNS atau karyawan memakai seragam batik gitu, udah ada ya. Kalian juga udah ada ya, setiap minggunya pasti ada gitu, hari apa gitu pakai seragam batik. Jadi kan sekarang produksi batik ini semakin pesat karena emang udah banyak yang mesan gitu, bukan dari anak-anak sekolah, PNS atau karyawan, bahkan ada kantor-kantor juga sekarang kan udah ada wajib pakai batiknya. Jadi ya sampai dengan sekarang alhamdulillah masih berjalan oleh dukungan beberapa pihak juga. Oke Mbak, ini yang pertanyaan kedua, proses pembuatan batik Pauman ini membutuhkan berapa hari?
Untuk prosesnya sendiri, batik kan ada dua proses ya, ada batik cap sama batik tulis. Nah, untuk batik cap sendiri itu lebih mudah pengerjaannya. Jadi misalkan mau produksi sekali jadi gitu, 1 minggu atau berapa hari juga udah bisa selesai, tergantung motif dan pewarnaannya. Nah, untuk batik tulis itu lebih lama karena itu asli pakai canting. Jadi membuat prosesnya juga ada beberapa langkah, jadi kurang lebih 1 kainnya aja bisa nyampe 1 bulan. Oke Mbak, pertanyaan ketiga, dalam 1 hari dapat menghasilkan berapa batik? Penjualannya atau Penjualannya dulu. penjualannya, maksudnya barangkali apa batik yang setelah diproduksi gitu. Ya, kalau setelah diproduksi dulu deh Mbak. Kalau setelah diproduksi paling kalau per hari belum kelihatan ya, paling dari per minggu. Ya kalau batik cap tergantung, kalau misalkan motifnya kayak lebih sedikit dan pengerjaannya mudah, itu kisaran 20 sampai 30 pieces mungkin bisa. Cuma kalau yang agak sulit paling hanya mampu 10 pieces itu per minggu. Kalau yang batik tulis itu kan ya misalkan ada beberapa orang, misalkan ada 5 orang ya 1 bulan itu menghasilkan 5 kain gitu. Kalau penjualannya Mbak? Kalau penjualannya sendiri nggak bisa diprediksi ya sebenarnya. Cuman ya adalah beberapa yang laku gitu. Cuman ya nggak bisa kita prediksi juga, karena ada yang laku 5 pieces, 10 pieces gitu kan, tergantung ya. Ya, tergantung pembeli. Ada berapa banyak jenis motif batik? Ya, kalau Indramayu itu punya 50 motif yang udah di hak cipta. Ini kembali tadi ke sejarah, ada yang belum saya sampaikan. Nah, mayoritas masyarakat di desa Pauman ini suaminya tuh nelayan. Nah, para pembatiknya ini kebanyakan ibu-ibunya. Kalau kayak di daerah lain kan mungkin banyak bapak-bapak juga. Nah, cuma di sini kebanyakan hanya perempuan semua, bahkan nggak ada laki-laki. Jadi emang mayoritas suaminya itu berlayar. Nah, sambil menunggu suaminya berlayar nih, mereka ngebatik di rumah. Nah, motifnya juga kebanyakan tuh sisiran. Jadi kayak berbau laut gitu. Kayak ada salah satu motifnya motif ikan etong. Nah, ikan etong itu kalau nggak salah sedikit filosofinya. Jadi itu sebuah doa bagi istri gitu, mendoakan suaminya. Jadi agar kalau pulang nih membawa hasil laut yang banyak. Gitu. Makanya ada motif ikan etong. Nah, di situ juga ada gambar udang gitu. Jadi ada beberapa artinya juga. Mbak. Terus jenis batik apa yang banyak diminati oleh konsumen dan pembeli di sini? Kalau yang banyak diminati itu biasanya yang identik di Indramayu. Sebenarnya ada motif yang asli ciri khas yang udah di hak paten, ada yang motif identik tapi belum di hak paten. Kayak contohnya kayak motif Indramayu kan terkenalnya kota mangga gitu. Jadi ada motif mangga. Sebenarnya mangga belum ada hak cipta tapi kita udah selalu produksi hanya untuk identitas di Indramayu gitu. Kayak ada motif pesisirnya kayak tadi ikan etong, ada kayak motif perahu, ada lagi motif kapal kandas, sama biasanya kayak Indramayu kan ada beberapa tubuh kijang, kita juga punya motif kijang gitu. Ada lagi kayak motif mangrove, kan Indramayu juga punya mangrove, ada motif mangrove di situ juga, sama biasanya hewan-hewan yang dekat pesisir kayak burung bangau. Cuman lebih ke identik yang pesisirnya sih ada kapal kandas sama ikan etong, biasanya sama lasem orang yang identik. Jadi itu yang paling banyak diminati. Iya, yang asli ciri khas di sini. Oke Mbak, makasih wawancaranya dan semoga ini bermanfaat buat kami juga. Oke, wassalam, kami di sini sudah selesai dan makasih juga buat Mbak Tri ya. Dan semoga penjualan batik di sini tambah banyak juga. Terus juga produksinya tambah banyak. Oke, di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
choose Pauman batik production because we want to increase the selling quality of batik in our area. We also want to introduce that in our area Indramayu there is a batik production site with motif typical of our city.